selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga senantiasa sehat selalu. Tetap semangat kah? Harus. Meskipun kita belajar melewati daring, kita harus tetap semangat. Dan untuk hari ini, kita akan belajar materi seni budaya. Ditonton sampai habis dan simak baik-baik video ini ya. Di SD kalian dulu pernah belajar mengenai seni. Ya, salah satunya adalah cabang seni. Cabang seni itu ada 4. Yang pertama adalah seni rupa, yang kedua seni musik, yang ketiga seni tari, dan yang keempat adalah seni teater. Untuk kesempatan ini kita tidak membahas keempat cabang seni, namun kita akan membahas salah satunya yaitu seni rupa. Seni rupa seperti halnya menggambar, melukis, patung, dan membuat kerajinan tangan. Dan untuk materi kali ini kita akan belajar menggambar. Apakah kalian pernah menggambar atau melukis? Iya, coba lihat dan simak baik-baik gambar berikut ini. Ini pasti sudah sering kalian lakukan di rumah, bahkan di sekolah ya. Iya, apa sih perbedaan menggambar dan melukis? Menggambar itu lebih mengutamakan kebebasan ekspresi dan kreativitas melalui warna. Dan melukis lebih menitikberatkan penggunaan garis dengan ekspresi yang tidak sebebas pada kegiatan melukis. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini, manakah yang termasuk gambar dan manakah yang termasuk lukisan. Gambar yang pertama dan yang kedua. Iya. Selanjutnya kita akan membahas menggambar flora, fauna, dan alam benda. Alam merupakan sumber belajar yang tidak akan pernah habis untuk digali. Keanekaragaman flora dan fauna dapat menjadi sumber inspirasi dalam menggambar. Selain flora dan fauna, benda-benda alam juga dapat dijadikan sumber inspirasi dalam menggambar. Apakah perbedaan dua gambar flora di bawah ini? Coba kalian perhatikan. Ya, yang kedua, apakah menurut kalian perbedaan dua gambar fauna di bawah ini? Yang ketiga, apakah perbedaan dua gambar benda di bawah ini? Iya, jika kalian sudah bisa membedakan, menurut kalian, apa sih pengertian menggambar? Iya, gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Gambar juga dianggap memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Manusia melalui menggambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi, menggambar merupakan sarana untuk mengekspresikan diri. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi saja, tetapi juga terkadang kita memerlukan objek. Nah, apa saja sih objek menggambar? Ya, yang pertama adalah flora atau tumbuhan. Yang kedua, fauna atau hewan. Yang ketiga, alam benda. Yang keempat, figuratif manusia. Dalam menggambar itu memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama adalah prinsip kesatuan atau unity.
Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Yang kedua, prinsip proporsi. Yang ketiga, keseimbangan atau balance. Yang keempat, komposisi atau susunan. Dalam prinsip komposisi atau susunan, dalam proses menggambar dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, komposisi simetris, yaitu suatu penataan objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Yang kedua, komposisi asimetris, yaitu suatu penataan objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri gambar tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Yang ketiga, komposisi sentral, yaitu suatu penataan objek berpusat dengan di tengah bidang. Ya. Coba kita perhatikan, di bawah ini adalah contoh-contoh komposisi simetris, asimetris, dan sentral. Dalam menggambar itu memiliki teknik. Biasanya sebelum menggambar untuk membuat sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Beberapa tahapan yang dilakukan saat menggambar yaitu yang pertama, mengetahui bentuk dasar objek yang akan digambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Keempat, memberikan dimensi gelap terang baik hitam putih atau berwarna. Yang kelima, memberikan kesan untuk latar belakang. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat menggambar. Yang pertama, proporsi bentuk benda yang akan digambar. Yang kedua, komposisi dalam meletakkan benda. Yang ketiga, cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. Yang keempat, penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Yang kelima, penggunaan latar belakang atau background. Dalam proses menggambar pasti membutuhkan alat dan bahan menggambar. Apa saja sih alat dan bahan menggambar yang sering kita jumpai? Yang pertama adalah pensil, yang kedua adalah krayon, yang ketiga adalah pensil warna, yang keempat adalah kertas. Nah, sudahkah kalian memahami menggambar flora, fauna, dan alam benda? Iya, untuk tugas di rumah, buatlah gambar dengan memilih tema berikut. Yang pertama flora, yang kedua fauna, dan yang ketiga alam benda. Dengan ketentuan berikut ini ya. Yang pertama, kerjakan di buku gambar kalian. Yang kedua, kerjakan berdasarkan pengamatan langsung terhadap objek yang kalian pilih. Yang ketiga, gambar diwarnai dengan pensil warna dan memiliki kesan gelap dan terang. Ya, demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jikalau memang ada yang perlu dipertanyakan yang belum dipahami, bisa langsung hubungi Ibu. Selamat belajar, kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan ya.